Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Siang hari ini saya akan berbincang-bincang tentang kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu baru setiap hari, yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan saya selaku anak yang dikasihinya, yang selalu mengandalkan Dia, yang selalu memuji Dia, yang selalu menyenangkan hatinya. Siang hari ini saudara-saudara, saya akan membaca firman kebenaran Tuhan dari Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 18 saudara-saudara. Tetapi sebelumnya itu kita berdoa. Bapa Yahweh, Bapa yang kukasihi, yang kusayangi, yang kuandalkan, yang kudambahkan, yang kupuji, yang kucintai, yang kuagungkan siang dan malam. Hari ini aku ingin menikmati surat cinta kasih-Mu, firman kebenaran-Mu, cahaya kekudusan-Mu, cahaya kemuliaan. Aku ingin dikenyangkan, aku ingin dibaharui, aku ingin dikebalkan, aku ingin dikasihi dengan segala firman kebenaran-Mu, agar firman-Mu ini tertanam menjadi cahaya kemuliaan dalam kehidupan hamba, menjadi makanan iman percaya hamba untuk semakin teguh di dalam mengiringmu, di dalam memujimu dan memuliakanmu. Berfirmanlah kepada hamba saat ini, biar Engkau sendiri akan berkata-kata lewat mulut pikiran hamba, roh hati hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang hamba sampaikan ini adalah dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kehendak menjadi. Haleluya, amin. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya bercerita lagi tentang kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan di tengah-tengah kehidupan saya. Di dalam melayaninya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ya, kemarin saya tidak live karena saya bertanya kepada Tuhan apa yang harus kulakukan. Tetapi Tuhan memperlihatkan HP saya, menunjukkan HP saya. Dia suruh membuka HP saya dan saya terkejut karena apa yang saya doakan, teman yang saya doakan yang sudah Tuhan sudah janjikan bahwa dia sudah baik, itu tiba-tiba teman-teman saya membuka HP pada saat itu WA, dan saya melihat langsung yang saya dapatkan itu adalah WA tentang grup kami di tempat pelayanan kami, dan saya melihat sudah ada di situ tentang RIF, dan mereka sudah menggambarkan gambar-gambar tentang tangisan, gambar-gambar tentang air mata, jadi gambar yang mengenai tentang air mata. Jadi saya terkejut pada saat itu, dan pada teman-teman, pada semua lari untuk mendatangi dia di rumah sakit tersebut. Tapi puji Tuhan, dan pada saat itu saya refleks, saya berteriak kepada saya langsung berdoa, Tuhan Yesus, bangkitkan adik saya ini, kasihani anak-anaknya, kasihani Bapa anak-anaknya, kasihani adik hamba, ampuni dosanya. Dan pada saat itu juga Tuhan berkata dia sudah bangkit. Dan pada saat itu dan ketika saya sampai di rumah sakit, saudara saya Mbak ini berkata, dia berkata, saya sudah tidak bisa melihat orang, saya sudah tidak bisa mendengar sesuatu, masih bisa mendengar tetapi tidak bisa lagi melihat. Dan pada saat tiba-tiba jantungnya bergerak, dan saya berkata, pada saat itulah saya berteriak kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bangkitkan adik saya Iskia. Dan itulah kasih sayang Tuhan, tidak pernah berkesudahan, kasihnya selalu baru setiap hari. Dia sekalipun anak yang meminta itu adalah anak yang paling berdosa, anak yang paling hina, yang rapuh, tetapi dia tetap mendengarkan anak-anaknya.
Jadi saudara-saudaraku, berteriaklah kepada Tuhan, mintalah apa saja kepadanya, maka Dia akan memberikan kepadamu, saudara-saudara. Jangan pernah malu, jangan pernah berteriak dimanapun kamu berteriak. Jangan pernah kamu malu pada saat kamu berdoa meminta di hadapannya, karena Dia Bapa kita, Dia akan mendengarkan. Kita ini adalah anak-anak yang dikasihinya, kita ini adalah buah tantangannya, kita ini adalah anak-anak yang dikasihi, kita segambar dan serupa Dia. Kalau Bapa kita baik, Bapa kita menganjurkan kita untuk selalu melakukan kasih sayangnya, memperlakukan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kamu takut, saudara-saudaraku, tetapi andalkanlah Dia dalam setiap langkah hidupmu. Sekalipun itu sakit, sekalipun itu harus pedih, sekalipun itu kamu harus mengalami berbagai-bagai pencobaan, tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kamu, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, pada saat itu teman partner saya sesudah itu saya berdoa, Tuhan Yesus, saya memuji-muji Dia, saya menyanyi, saya menyembah Dia. Dan pada saat itu saya tergerak hati untuk menelpon saudara saya, saya bilang, Dek, teman saya yang dirujuk ke Wahidin itu katanya sudah gawat. Jadi teman saya ini berkata, ya, saya ada Aji datangi saya bahwa katanya begini-begini. Dan saya juga bermimpi bahwa saya tidak tahu apakah ada hubungannya itu, tetapi saya bermimpi ada adik saya 2 orang dan ada perempuan 1, yang kenapa adik saya itu dia bertato berapa dan ya kayaknya berbuat yang tidak benar pada saat itu. Tetapi ya itulah mimpi. Saya tidak mengerti apa arti mimpi itu, saudara-saudaraku, tetapi biarlah Tuhan yang akan memberikan pemahaman kepada saya untuk mengerti apa arti mimpi itu. Dan saya tetap berdoa, saya berdoa, Tuhan Yesus kasihani adik saya ini, ampuni dosa dan kesalahan Bapa, ampuni. Dan saya pada saat itu saya menugaskan anaknya yang pertama itu untuk selalu berdoa. Saya berdoa sebelum saya berdoa malam, saya mewakan ini anaknya, tolong dimanapun kamu berada, kamu bersujudlah di situ, berteriaklah di situ, Tuhan Yesus kasihani mama saya, Tuhan Yesus ampuni mama saya, Tuhan Yesus tolong mama saya. Jadi saya WA anaknya pada setengah malam. Saya tidak tahu dia di mana pada saat itu. Dan besok paginya saya WA lagi, saya bilang, bagaimana mama Muna? Tetapi dia berkata, mama, maaf tante, saya tidak ada di Makassar, saya ada di Palopo. Saya tidak tahu apa maksudnya, padahal mamanya itu lagi dalam perawatan dan dalam perlu dia perhatikan. Tetapi saya tidak tahu apa rencana mereka, keluarga mereka, sehingga mamanya seperti itu ditinggalkan. Dan ya, saya tidak tahu, saudara-saudaraku. Dan pada saat itu teman-teman saya banyak yang pergi untuk melihat dia karena berita itu. Dan saya saking bodohnya saya berkata saya akan siap-siap, apakah saya akan ke rumahnya. Tetapi Tuhan bilang kamu tidak ke rumahnya, tetapi kamu harus ke rumah sakit. Dan teman saya yang Tuhan memberikan penglihatan untuk bisa melihat rohnya, ya, dia berkata Tuhan menyuruh saya ke bawah, maksudnya ke rumah sakit Wahidin pada saat itu, saudara-saudara. Dan saya meminta kepada teman saya untuk memesankan Grab, dan saya naik Grab pada saat itu turun ke UGD-nya Wahidin pada saat itu, saudara-saudaraku. Dan sampai di sana saya bertanya kepada petugasnya, dia berkata, ya sebentar ibu, saya tanyakan di mana ini, nama ini. Dan dia berkata, oh tadi ke radiologi, kemudian di foto di radiologi, kemudian dia ke IC itu infeksi center. Dan saya disuruh ke IC, saya harus melewati lorong-lorong untuk menempuh jalan ke situ. Dan saya dua pos satpam yang saya harus lalui.
dan kami melalui saat itu. Dan posapan yang kedua itu saya bertanya di mana ruang AC, ditunjukkan. Saya langsung ke ruang AC itu, tetapi ternyata ruang AC itu saya masuk ke dalam. Sampai di lantai 3 kami hanya melihat tempat-tempat yang kosong, ruang-ruang yang kosong ke situ. Jadi kemudian saya turun, saya melihat ke bawah, saya pergi lagi ke ruang masuknya di dalam, dan saya bertanya masuk di petugas kes itu. Dia berkata, oh di sini tidak ada ibu, coba kita pergi tanya lagi ke satpam. Jadi saya pergi bertanya ke satpam. Saya pas sampai ke ada yang saya tanya hitung cleaning service, di mana pos satpamnya di sini. Ibu itu sana bu. Jadi saya ketika sampai di pos satpam itu saya bertanya, Pak, kenapa Bapak tunjukkan ke tempat itu tadi, padahal di situ petugasnya suruh saya mencari satpam lagi. Dan puji Tuhan, pada saya di pos satpam itu, Pak satpam itu bilang, Bu, telepon saja penjaganya dan supaya turun ke bawah untuk gantian, karena ini jam istirahat. Jadi saya bilang begini, saya tidak tahu nomor teleponnya yang siapa yang jaga saat ini, saya bilang begitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan mendatangkan penolong lagi. Kebetulan teman sekerja itu ada orang tuanya dirawat di Wahidin juga. Pada saat itu dia sakit paru-paru dan dia menunggu. Pada saat itu tiba-tiba dia bilang, Ibu, dia sudah dirujuk ke PCC, jadi baru-baru di bagian jantung. Jadi kami lagi pada saat itu sudah hujan rintik-rintik. Saya khawatir kalau hujan keras, tapi saya berdoa, Tuhan mudah-mudahan tidak hujan sampai saya ke sana. Dan sampai saya ke sana juga itu harus jalannya nggak jauh, kurang lebih 1 kilometer ya. Pada saat itu saya berjalan ke sana bersama dengan teman saya ini, partner saya ini, ibu yang cantik, Ibu Elsa, dan saya partner sama-sama pergi. Saya bilang, kamu tidak capek? Maaf ya saya merepotkan kamu hanya karena ini. Tetapi dia bilang, saya datang untuk melayani karena saya disuruh oleh Bapak Yahweh. Jadi kami sama-sama, kami keluar masuk bertanya kemana-mana. Saya bertanya berkali-kali, saya bertanya di mana ruang ini, di mana ini. Dan saya bertanya di petugas, dia bilang, oh katanya kamu turun ke bawah lantai 1, kemudian kamu masuk lagi lewat lift, yang kemudian bertanya lagi situ. Jadi saya turun ke bawah kurang lebih ya 500 meter kurang lebih lah. Kami masuk lagi ke belakang, bagian belakang, turun ke bawah, lorong-lorong, masuk lagi ke lantai dasar, kemudian melalui lift. Dan kebetulan lift yang kami tuju itu ada 2, di sebelah kanan, di sebelah kiri. Jadi sebelah kiri itu masih di lantai 6. Jadi saya bilang kalau tunggu lantai 6 itu terlalu lama sekali. Tetapi yang lantai 2 itu yang sebelah kanan itu ada tukang yang bekerja untuk kerja bangunan. Dia berkata di sebelah saja Bu, karena ini mungkin karena dia pikir kotor yang karena yang dia bawa itu lori-lori tempat anunya. Jadi mungkin dia bilang nanti kamu kotor. Jadi saya bilang biar saja di sini enggak apa-apa. Jadi kami sama-sama naik. Dia naik di lantai 6 dan saya dengan temanku itu ke lantai 2. Dan sesudah itu sampai di sana saya bertanya lagi sama petugas. Saya tanyakan, maaf di mana ini. Jadi kami ditunjukkan pada saat masuk di lorong di ruang apa itu, ruang tindakan. Masuk ke situ, kebetulan teman-teman sekantor saya sudah banyak yang berbaris di situ di luar menunggu. Dan kebetulan saya juga di situ dan saya masuk langsung begini. Puji Tuhan. Dan berkata petugas yang ada di dalam situ, maaf hanya bisa 2 orang. Dan puji Tuhan, luar biasa, Tuhan sudah menentukan bahwa kami hanya berdua mendoakan saudara saya ini. Dan puji Tuhan pada saat itu kami berdoa, saya puji-pujian bersama dengan saudara hamba Ibu Elsa. Dan pada saat kami puji-pujian, saya menunggu, kenapa tiba-tiba hilang suara di sebelah kiri saya. Saya pikir itu apa. Jadi saya buka mata saya, sudah puji-pujian. Saya buka,
saya lihat tidak ada di sini. Saya pikirnya dia jatuh, ternyata memang dia lemas karena menurut dia bahwa roh yang ada di dalam tubuh, kuasa kegelapan yang ada dalam tubuh saudara hamba ini sudah keluar dan dia menangkapnya, jadi tidak bisa dia menahannya sehingga dia lemas dan terjatuh, dan saya keluar untuk melihatnya, dan saya memeluk dia supaya memberikan semangat kepadanya, dan dia berkata, "Kak, sudah keluar nih, Kak, sudah keluar nih." Jadi puji Tuhan bahwa roh jahat, roh kegelapan yang ada di dalam tubuh adik saya ini sudah keluar lewat kakinya, dan dia Ibu Elsa ini tidak bisa menahannya sehingga dia kelelahan dan dia hampir terjatuh, sudah pucat di luar sana. Tetapi saya pergi memeluknya, saya merangkulnya supaya dia kuat kembali, dan dia berkata, "Sudah saya buang, Kak, masuk di tempat sampah itu, itunya yang keluar itu." Dan dia buang masuk di air. Dan puji Tuhan, yang ada di situ Tuhan memang luar biasa, sudah menyiapkan tempat untuk pembuangannya. Dan pas ada di situ itu tempat cleaning service dan ada airnya di dalam situ. Dan luar biasa, Tuhan sudah menyiapkan tempat untuk membuang si silusi itu, antek silusi itu keluar dari roh-roh penguasa-penguasa yang telah dikirim oleh seorang ibu dan dengan antek-anteknya ke dalam tubuh saudara saya ini. Dan pada saat itu saya kasih berdiri sini, saya berdiri, dia bilang, "Tunggu, Kak, tunggu." Dia minta air minum, tetapi pada saat itu saya tidak punya air minum, saya tidak bawa apa-apa karena pada saat itu memang saya lagi berpuasa, ya, saya berpuasa dan saya tidak bawa air minum, dan di tempat itu ada jual air minum, tetapi yang ada adalah susu, teh, dan adik teman saya ini tidak minum yang hal itu. Jadi ketika saya mau berdirikan, dia berdiri, itu ada Dato. Dia bilang Dato, tapi dia bilang itu Dato hanya menonton, saya melihat saya hampir terjatuh. Jadi dia bilang, Dato bangunkan saya, saya sudah bangunkan dia berdiri. Habis itu saya lepaskan, ini ada Dato, jadi saya lepaskan Datonya yang saya tidak bisa melihat Datonya, ya hanya saya merasakan saja. Saudara-saudaraku, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, untuk proses yang kemarin kami jalani di dalam mendoakan saudara kami yang sekarat sudah hampir terpanggil kepada Bapa, tetapi Tuhan kembalikan, Tuhan bangkitkan kembali karena dia mendengarkan seruanku. Dan luar biasa, Tuhan Yesus itu baik, saudara-saudaraku. Saudaraku yang kekasih, Bapa Yahweh itu dahsyat, luar biasa. Dia sangat mendengarkan anak-anaknya yang selalu bergaul erat dengan dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan pada saat itu proses berlanjut, ketika kami sudah mendoakan, itu dia sudah segar, sudah nampak wajahnya seperti dulu, sudah bercahaya, sudah cantik. Dan kemudian itu setelah itu dia sesudah kami berdoa, dia dibawa untuk dibawa untuk difoto dan diambil cairan lagi dari paru-paru jantungnya untuk mau diperiksa apakah yang ada di jantungnya itu keganasan atau apa, maksudnya apa yang ada di dalam situ, apakah jantungnya itu apa penyebabnya sehingga dia seperti itu, apakah karena keganasan atau karena infeksi, kami tidak tahu. Tetapi pada saat itu kami sudah berdoa. Ketika itu saya mendoakan petugas di situ,
Dan saya Tuhan berikan berkati semua alat-alat yang dipakai dari para dokter. Kebetulan ada seorang bapak yang ada di belakang saya, dia juga ada sakit jantung dan dia lemas pada saat itu, dingin. Dan ada keluarganya, saya tidak tahu apakah istrinya atau siapa, ada 3 perempuan yang menunggu di situ. Ada yang berjubah hitam berdiri terus di luar menungguin, dan ada 2 perempuan yang ada di tempat tidur. Saya tidak tahu apa masalah mereka, kenapa mereka berpisah-pisah, dan saya sempat bertanya kenapa itu perempuan berdiri terus di luar. Tetapi ketika sudah keluar yang 2 orang itu, yang sisa 1 yang berjubah saja yang tinggal jaga. Saya berdoa, saya bilang kepada bapak ini, kebetulan namanya Bapak Alim, saya berdoa, Bapak, saya akan tetap mendoakan Bapak dari jauh. Saya akan doakan Bapak, semoga Tuhan Yesus juga memulihkan Bapak. Dia berkata, ya terima kasih. Dan pada saat itu ketika kami sudah berdoa, teman kami ini dipindahkan di tempat untuk perawatannya, observasi lanjutannya di sana di ruang jantung di Wahidin, saudara, di PCC, saudara-saudaraku. Dan kami sesudah itu, sudah di tempat situ, kami sempat berbicara sama petugasnya, tolong titip jaga ini adik saya, tolong perhatikan dia. Dan saya berpesan kepada anaknya yang menjaganya dengan keluarganya. Ada 1 keluarga yang juga datang tiba-tiba bahwa dia setengah mati mencarinya juga karena tempatnya sudah dipindahkan dari UGD. Dan saya titip tolong dilihatin, didoakan, tetap lakukan puji-pujian. Dan puji Tuhan, wajah adik saya ini sudah segar, sudah bisa tidur. Padahal selama 3 bulan, dia bilang selama 3 bulan saya tidak pernah tidur, selalu dia duduk di atas kursi setiap malam untuk merenungkan karena batuknya, karena itulah kuasanya Tuhan. Tapi puji Tuhan, dia bisa melaluinya, dia bisa jadi pemenang karena Tuhan Yesus. Itulah saudara-saudaraku, kadang kita, kalau kita diberitahukan Tuhan, kadang kita tidak langsung melakukan. Kita hanya mau mendengarkan suara teman-teman kita. Ya betul, kita itu mengikuti karena kita ini bagian kesehatan, jadi kita kadang mengikuti prosedur kesehatan saja. Kalau kita berjalan dengan iman, kita akan mengikuti apa petunjuk firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi antara keinginan manusia dan keinginan firman Tuhan itu bertolak belakang. Kalau manusia, ilmu pengetahuan itu berjalan sesuai dengan prosedur standar pelayanan daripada kesehatan itu, sedangkan proses Tuhan itu lain juga daripada yang lain. Jadi tetapi harus diseiringkan supaya itu kita layak di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan memang memakai dokter, para medis untuk karena Tuhan berkata orang sakit yang membutuhkan dokter. Jadi itulah bahwa kita manusia yang masih di dunia ini masih membutuhkan dokter manusia. Selama kita masih mengeluh sakit penyakit, kita pasti pergi ke tempat di mana keluhan kita pasti ke situ. Dan itulah dokter manusia, dia meraba-raba, menduga-duga segala diagnosenya, tapi Tuhan penentu dari segala-galanya. Dan pada saat itu kami akan pulang, teman saya masih memberikan petunjuk-petunjuk apa yang harus dilakukan oleh anaknya. Jadi puji Tuhan, ketika kami juga pulang, saya mau pulang, pesan taksi, pesan bukar Grab. Pada saat itu, pada saat ngomong sama teman, saya berkata sama teman saya, tolong mami pesankan bukar, saya mau pulang. Ya, sementara dia pesan, tetapi teman saya yang satu itu dia kata, mau pulang kemana Kak? Saya bilang ke Pertiwi. Dia bilang, oh sama-sama saja, saya juga ini sementara menunggu
uh, jemputan saya. Saya ini jaga sore, tetapi saya langsung ke sini karena mendengar tadi beritanya. Jadi saya bilang terima kasih Dek atas perhatianmu kepada teman-teman kita. Biarlah sekalipun itu, tetapi persaudaraan, ikatan persaudaraan sebagai teman-teman sekerja itu luar biasa. Tuhan itu baik, memberikan kasih kepada setiap orang, berbeda-beda, tetapi dia berkata, dan dia sempat dia cerita di atas mobil ini, teman, ketika kami sudah naik di mobilnya, dia bercerita bahwa ketika sampai di situ teman-teman bingung bagaimana caranya mendoakan ini teman kami ini, kami tidak seiman dengan dia, dan anaknya juga yang menjaga itu. Dia berkata, dia tanyakan, Johan, kamu doakan mama, tapi anaknya juga karena kebingungan, karena ketakutan, maka dia berkata, saya tidak juga tahu. Dan jadi berusaha untuk mencari doa itu di Google atau di YouTube, tapi itulah proses manusia. Tapi tiba-tiba kami datang bersama dengan saudara hamba ini, jadi itulah kami melayani dia, mendoakan dia sampai dia sudah, Tuhan sudah pulihkan, sudah angkat semua segala kelemahannya, segala penyakitnya, dan Tuhan berkata besok bisa dia pulang. Tetapi saya bilang sama teman saya ini, jika Tuhan berkenan besok kamu bisa pulang, jika Tuhan berkenan. Dan saya mendoakan semua hasil pemeriksaannya Tuhan normalkan. Jadi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saya belum tahu beritanya berikutnya, Tuhan yang akan memberitahu kita apa berita selanjutnya untuk kelanjutan pasien yang Tuhan izinkan, saudara saya ini untuk Tuhan izinkan. Dan luar biasa, dan saya sempat menanyakan, saya berkata kepada anaknya yang tinggal menjaga dia, mana kakak kamu? Dia bilang turun ke Palopo. Saya bilang apa dia bikin turun? Kira yang jaga mamanya. Dia bilang dia ke Palopo, mau turun ke Palopo. Saya bilang ada acara apa di Palopo? Dia bilang kakak mau menikah. Saya bilang kakak kamu yang mana? Dia bilang oh kakak yang Wira. Oh, saya bilang kenapa tiba-tiba menikah padahal mama kamu seperti ini? Tapi itulah, saya tidak sempat dia jawab, tidak sempat jawab, tapi sempat dia cerita ini teman adik saya. Dia bilang sebenarnya Juan mau pedang pora di bawah, kan kakaknya menikah, tetapi mau pedang pora di bawah, tetapi karena saya ada jaga saya, dan saya pada saat itu bilang sama dia, saya bertanya tapi tidak sempat dijawabnya. Saya bilang saja, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi itu keluar dari mulut saya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saya berkata seperti itu, dan roh saya berkata seperti itu untuk menghibur dia, untuk menguatkan dia, karena saya tidak tahu rancangan apa yang mereka lakukan, keluarga yang mereka lakukan pada saat istrinya dalam sekarat seperti itu, dalam perjuangan antara hidup dan mati, tetapi dia mau menikahkan anaknya. Saya tidak tahu apa maksud mereka, saya tidak tahu, tetapi biarlah, kalau Tuhan masih mengizinkan saya live, saya akan menceritakan nanti kelanjutan tentang perjalanan proses pemulihan saudara hamba ini, mulai sampai dia pulih, sampai Tuhan memberikan dengan benar, dan jika Tuhan perkenankan untuk menjadi juga pelayan Tuhan nantinya. Karena saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan ketika kami berjalan, ketika itu di atas mobil kami cerita, dia bilang, ya kami mau doakan, tidak tahu doanya bagaimana. Doa itu juga, tetapi si Juan tidak tahu. Jadi ya itulah, Tuhan punya kuasa, Tuhan punya rancangan yang penuh damai sejahtera, yang penuh kasih, yang dahsyat dan luar biasa. Ketika kami sibah dengan
selamat sekalipun itu di perjalanan banyak rintangan-rintangan yang kami hadapi, sampai harus bayangkan berjalan ke sana kemari kurang lebih 3 kilo dalam keadaan panas. Tapi puji Tuhan pada saat itu mendung ya, jalan ke bawah, ke atas, ke bawah, atas, ke bawah, itu kami bisa lalui. Tapi Tuhan kami yang kami puji, yang kami sembah itu dahsyat dan luar biasa. Dia memberikan kekuatan ekstra kepada saya dan kepada adik saya, Ibu Elsen, yang Tuhan sudah izinkan untuk kami berpartner dalam hal ini. Dan ketika kami numpang di mobil teman kami ini, saya bilang, kamu turun di ini, maaf ya saya tidak antar ke kanan, kita numpang di rumah di mobil teman, jadi saya kasih turun dia di depan lampu merah pada saat itu, dekat untuk menyeberang lagi sampai di tempat tempat tokonya. Jadi itu saudara-saudara tentang pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada saya untuk melayani saudara saya ini bersama dengan saudara saya, partner saya, Ibu Angel yang cantik jelita itu. Dan itu saudara-saudara tentang pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan yang kami hadapi di dalam melayani Tuhan selama saya dipartnerkan dengan adik yang cantik saya ini, si Elsen. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku, dari Yakobus 1 ayatnya yang ke 12 sampai dengan ke 18. Baiklah, saya akan bacakan kepada kita semua saudara-saudaraku firman Tuhan yang telah disampaikan surat Paulus kepada Yakobus, berbunyi, pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkannya dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak yang sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu adalah firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini, bahwa pencobaan itu bukan dari Tuhan ya, tetapi karena keinginan kita, karena keinginan kita sendiri, sehingga kita diseret dan dipikat olehnya. Jadi pencobaan itu bukan dari Tuhan, tetapi karena keinginan kita dipikat dan diseret oleh keinginan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pencobaan itu Tuhan berjanji kepada kita, di dalam menghadapi berbagai pencobaan itu, jika kita mampu menjalaninya, kita mampu mengatasinya, maka kita akan menjadi pemenang, sama dengan menghadapi berbagai pertandingan, baik itu sepak bola, pertandingan apapun di dalam kehidupan kita, bagaimana kita supaya menjadi seorang pemenang. Jadi ini yang ketiga kalinya saya membicarakan tentang pencobaan, tentang pengujian di dalam
berbagai-bagai kehidupan kita. Jadi Tuhan menjanjikan kepada kita, jika kita menjadi pemenang di dalam pencobaan itu, kita akan berbahagia dan kita akan diberikan mahkota yang luar biasa yang dijanjikan pada siapa? Tuhan berkata, kita ayatnya yang ke-12, saudara-saudaraku, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan menjanjikan kebahagiaan mahkota yang luar biasa kepada kita yang telah mampu mengatasi berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai ujian di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara kita, sama kalau kita sekolah, kalau kita mau tamat, kalau kita mau supaya kita tambah pintar, kita diuji apakah kita pelajaran yang kita pelajari itu kita sudah mengerti atau belum. Makanya guru kita menguji kita. Begitu pula karena yang guru kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri, dan menguji kita apakah kita mampu menghadapi pengujian atau pencobaan yang Tuhan izinkan, supaya apakah kita menjadi pemenang atau kita kalah karena hal itu. Untuk itu saudara-saudaraku, bagaimana supaya kita menang di dalam pencobaan, di dalam menghadapi berbagai ujian pencobaan dalam kehidupan kita. Kita tetap andalkan Tuhan, kita tetap berserah kepadanya. Bapak Yahweh, Bapak Elohim, Bapak Yesus Amasia yang pemilik hidup kita akan menjadikan pemenang dan kita akan diberikan mahkota. Janji Tuhan itu ya dan amin, saudara-saudara. Jangan pernah ragukan janji Tuhan, karena Bapak kita Bapak yang setia, memegang janjinya, teguh memegang janjinya. Kalau kita akan diberikan kebahagiaan dan mahkota yang luar biasa. Jadi berbahagialah saudara-saudaraku yang tahan uji dalam berbagai pencobaan, karena Tuhan sudah memberikan dan menjanjikan kepada kita mahkota kehidupan yang asalnya daripada Bapak Yahweh, Bapak Elohim. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, apapun masalahmu, apapun yang kamu hadapi di dalam kehidupan, pahit getirnya, kamu mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, katakan, aku tidak mampu Tuhan di dalam menghadapi ini, tetapi aku percaya jika Tuhan bersamaku, siapakah yang akan menjadi lawanku? Siapakah yang akan mengalahkan aku? Aku percaya Tuhan. Aku hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Aku hanya mau berjalan padamu bersama-sama dengan Kau Bapa. Pegang tanganku Tuhan, dekap aku, peluk aku Tuhan, agar aku bisa menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Kau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau terlalu baik, terlalu dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan yang punya kuasa yang luar biasa. Ya, mungkin sampai di sini saudara-saudaraku, bincang-bincang kita tentang pengalaman, bincang-bincang tentang firman kebenaran Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kita. Saya akan menyampaikan salam kasih kepada Ibu Fei yang cantik, Bunda Maria atau Bunda Maria yang sementara menanti persalinan perempuan yang terpilih, roh Bunda Maria yang ada dalam tubuhnya, yang akan melahirkan Immanuel, Bapa kita Immanuel, untuk datang ke dunia kedua kalinya, dan bersama dengan Mary yang dalam kandungannya, kalau tidak salah tidak lama lagi, kalau Tuhan izinkan, perkiraannya mungkin sekitar bulan 12. Jadi Tuhan, kita sambut Raja Damai, Raja Damai yang kedua kalinya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Fei, menguatkan Ibu Fei di dalam menanti persalinannya, melahirkan si kembar emas, yaitu Immanuel dan Mary, yang menurut hasil USG-nya bahwa mereka sementara ini berciuman di dalam kandungan Ibu Fei, ya.
Jadi kita menantikan, kita mendoakan Ibu B, semoga Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepadanya supaya bayi yang dikandungnya saat ini, Immanuel dan Maria, Bunda Maria, Mary yang akan lahir ke dunia untuk menjadi saksi, kita menyaksikan dan menjadi raja di atas segala raja, untuk memerintah di muka pemerintahan 1000 tahun yang akan datang. Dan kita, apa yang Tuhan rancangkan, biarlah jadi seturut yang kehendak Bapa. Dan kepada malaikat Tuhan Mikael dan Gabriel, dan juga para nabi, Nabi Elia dan Henokh, Tuhan memberkati kita semua, dan para saksi dan bintang-bintang, Tuhan memberkati kita semua di dalam menjalankan peran dan kasih karunia yang Tuhan masih berikan kepada kita semua. Dan jika Tuhan masih perkenankan untuk saya akan live lagi untuk memberitakan tentang kasih karunia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu, yang senantiasa dinyatakan kepada kita semua yang percaya dan mau berjalan bersama-sama Tuhan. Karena Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat dan sangat mengasihi kita. Dia tidak memendahkan kita. Siapa yang kita? Kita semua adalah ciptaannya. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau supaya kita binasa, tetapi dia mau supaya kita tetap hidup dan kita tetap berjalan bersama dia. Kita bernyanyi, selamat datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, orang Majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, jadi kanak-kanak yang di palungannya. Salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, jadi kanak-kanak yang di palungannya. Salam. Kiranya Tuhan memberkati kita, mengasihi kita, memberkati bangsa negaraku, memberkati tugas pekerjaanku, memberkati anak-anakku, memberkati suamiku, memberkati semua keluargaku, dan memberkati sanak familiku. Biarlah damai sejahteranya dinyatakan di dalam kehidupan kita semua, dan kita berharap dan mengandalkan Dia senantiasa. Haleluya, haleluya.